Hari ke hari jumlah pasien sembuh di tanah air terus bertambah dan untuk mengetahui obat apa yang diberikan dokter dan seperti apa terapi bagi pasien yang telah sembuh, apakah transfusi plasma darah pasien yang sembuh dapat dibenarkan untuk ke pasien yang positif virus COVID-19 dan untuk mengetahui penjelasan itu kita telah terhubung di saluran telepon yaitu dengan dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Persahabatan Jakarta, Dr. Erlina Burhan. Selamat siang dokter. Selamat siang. Iya dok, hingga saat ini apakah sudah ada obat atau vaksin yang dapat mempercepat penyembuhan pasien positif virus corona? Seperti apa terapinya dok? Ya, jadi hingga saat ini belum ada obat yang khusus untuk COVID. Ya, jadi belum ada obat khusus dan juga belum ada vaksinnya. Tetapi secara empiris di beberapa rumah sakit itu dipakai beberapa obat yang diambil antivirusnya sehingga diharapkan dengan obat-obat empiris ini juga terjadi kesembuhan. Dan dalam beberapa dalam beberapa jurnal yang dimuat itu ternyata ada beberapa obat yang walaupun bukan khusus antivirus SARS-CoV-2 ini tetapi memberikan kesembuhan. Obat-obat empiris ini maksudnya seperti apa dok? Bisa diinformasikan kepada pemirsa? Iya, jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama seperti di Persahabatan dan juga ini sudah direkomendasikan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, yaitu berupa yang pertama diberikan adalah azitromisin dan juga digabung dengan chloroquine. Dan bila mana ada ketersediaan boleh ditambahkan dengan obat antivirus satu macam saja. Dan obat antivirus ini ada pilihannya. Ada oseltamivir, kemudian juga ada Avigan, ada lopinavir dan ritonavir, dan juga remdesivir. Dan ini diberikan salah satu saja, jangan digabung semuanya ya untuk antivirus ya, dan disesuaikan dengan ketersediaan yang ada di negara atau di rumah sakit masing-masing. Dan tentunya menyesuaikan dengan seberapa parahnya kondisi dari pasien tersebut untuk dosisnya atau iya betul apa? Enggak disesuaikan dengan severity atau keparahan penyakit ya. Ada yang kan ada sekarang yang OTG, orang tanpa gejala, kemudian ada yang bergejala tapi ringan, ada yang sedang atau berat. Memang harus ada penyesuaian. Baik, kita ketahui juga bahwa sejauh ini sudah banyak sekali pasien-pasien yang dinyatakan sembuh. Dok kemudian melakukan terapi, sebenarnya terapi seperti apa yang sangat efektif dan manjur dok? Ya, pemberian obat ini sudah untuk Indonesia ini sudah banyak dipakai. Jadi apakah manjur atau tidak itu tentu kita harus melihatnya secara keseluruhan, tapi apapun itu kita lihat sekarang mulai banyak pasien yang sembuh. Baik, kemudian apakah ada terapi khusus mungkin dok selain di luar obat-obatan tadi? Sebetulnya di luar beberapa dilakukan semacam uji coba, termasuk yang tadi diberitakan oleh Cikiwan tentang transfusi plasma yang konvalesen ya. Tapi itu baru satu jurnal itu yang memuat di majalah JAMA ya. Dan itu dilakukan hanya terhadap 5 pasien. Itu di negara Cina. Baik. Dok, kami juga ingin mengkonfirmasi apakah benar bahwa transfusi dari plasma darah pasien yang sudah sembuh kemudian ke pasien yang saat ini sedang sakit dan tengah dirawat untuk antibodinya begitu. Apakah benar itu, Prof? Dok, maksud kami. Iya, itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pemberian terapi seperti itu baru dilakukan terhadap 5 pasien. Dan 5 itu pasien? pun di Cina ya. Ya. Yang kondisinya seperti apa? Ya, kondisinya berat. Jadi diberikan setelah hari 10 tidak sembuh, makanya kemudian dicoba dengan itu. Tapi di kesimpulan jurnal itu mengatakan ini nggak tahu nih sembuhnya karena emang obat-obat yang lain atau karena pemberian transfusi plasma ini. Dan kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan karena baru dilakukan terhadap 5 pasien.
Dan itu di Cina, artinya di Rumah Sakit Persahabatan atau mungkin di rumah sakit lainnya di Indonesia Ya, belum kita pernah dilakukan? sedang mempersiapkan untuk melakukan hal yang sama. Kita akan juga lakukan uji coba, dan tapi memang kan syarat-syaratnya juga, pertama pasiennya harus betul-betul sudah sembuh. Kedua, antara pasien yang sembuh dengan yang akan diberi darah, pasien yang sembuh nanti akan menjadi donor, dan yang resipien yang sakit itu golongan darahnya harus sama. Kemudian darah tersebut harus diuji dulu, tidak boleh HIV-nya positif, jadi harus dipastikan HIV-nya negatif, dipastikan juga hepatitis B, hepatitis C-nya negatif. Oke, dok sebenarnya untuk Jadi nggak mudah juga ya, banyak yang mesti dipersiapkan. Baik, dok kami juga ingin menanyakan apakah sebenarnya untuk penanganan pasien yang positif COVID-19 tentunya, apakah setiap rumah sakit ini memiliki arahan atau sudah ada panduan khusus mungkin dari ID atau mungkin entah dari Kementerian Kesehatan untuk menangani masing-masing pasien, memang perlakuannya seperti ini, sudah ada standar khususnya mungkin dok, atau memang dari kebijakan rumah sakit berbeda-beda dok? Iya, seharusnya tidak ya, karena kalau kami dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu sudah memberikan seperti pedoman gitu atau protokol, dan itu sudah kami sampaikan juga kepada Kemenkes dan juga kepada BNPB dan juga kepada Dinas Kesehatan. Yang baru saya kirim adalah Dinas Kesehatan DKI, tapi mudah-mudahan sekarang ini sudah di Kemenkes itu akan diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Artinya masing-masing rumah sakit tidak semuanya juga, atau masih belum mungkin menggunakan mungkin obat-obat empiris, di mana tadi dokter sudah menyebutkan ada kloroquine, kemudian ada juga Avigam, seperti itu dok? Ya, jadi rata-rata mirip-mirip, tapi ada karena yang di satu tempat tidak punya Avigam, tapi punya oseltamivir, di tempat lain nggak punya oseltamivir maupun Avigam, tapi punya lopinavir dan ritonavir ya. Begitu sampai saat ini. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir, dokter, bagaimana dengan kondisi pasien yang di RSUP Persahabatan yang saat ini tengah dirawat? Sejauh ini bagaimana kondisi setiap pasiennya, dok? Ya, jadi masih kita merawat saat ini lebih dari 60 pasien dengan kondisi yang antara sedang dan berat. Jadi kalau yang ringan kita udah tidak ada ya, karena kita dorong yang ringan itu ke rumah sakit darurat atau ke Wisma Atlet. Nah, kita merawat yang sedang dan berat, dan ya tentu saja ini tidak bisa dikatakan oh kita berhasil, oh kita gagal, karena ini semua dalam proses. Tapi memang sejauh ini sudah lebih dari 25, hampir 30 yang sembuh dari rumah sakit, dan tetapi yang meninggal juga ada. Baik, kita harapkan penanganannya tentu tepat dan semangat terus untuk seluruh tim medis yang berada di RSUP Persahabatan. Terima kasih dokter. Tolong catat ya bahwa kesembuhan pasien itu adalah kebahagiaan kami. Betul. Terima kasih Dr. Erlina Burhan, spesialis paru RSUP Persahabatan, sudah bergabung bersama kami di Kabar Khusus TV One.